sendiri berarti selamat. Wala tuhatibni fil ladzina dzalamu innahum mughraqun. Dan Allah menyampaikan, janganlah bertanya kepadaku tentang orang-orang yang dolim itu, yang tidak beriman, karena mereka akan ditenggelamkan. Sehingga tidak perlu kasihan, tidak perlu dipikirkan apa yang terjadi terhadap mereka. Fokus saja terhadap tugas dari Allah untuk membuat kapal dan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Termasuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Quran rahimakumullah. Sampailah belajar kita, tadarus Quran kita kepada bagian keempat dari surat Al-Mu'minun ini, yaitu ayat 23 sampai dengan ayat 30. Dalam bagian ini kita akan belajar tentang bagaimana dakwah iman, dakwah mengajak kepada orang lain untuk beriman, atau ujian keimanan itu sendiri. Bagaimana kalau tidak beriman? Apakah ada dampaknya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi." Dan telah diutus Nabi Nuh kepada kaumnya, kepada bangsanya. Ini sebuah gambaran bagaimana kehancuran dan kemajuan sebuah bangsa. Pelajaran dari Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu adalah seorang nabi yang diutus setelah Nabi Idris dan juga Nabi Adam alaihissalam. Apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh? Faqala ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Nabi Nuh berkata, "Hai kaumku, beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertauhidlah. Dan kenapa kamu tidak bertakwa, tidak takut kepada Allah?" Jadi inilah dakwah kepada iman. Nabi Nuh mengajak bangsanya untuk beriman kepada Allah, untuk hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sebuah peradaban itu akan hancur kalau dia tidak takut kepada Allah. Dia menyembah kepada selain Allah. Tapi apa tanggapan dari kaumnya? Faqalal malaul ladzina kafaru min qaumihi ma hada illa basyarum mislukum. Tokoh-tokoh dari kaumnya, kaum Nabi Nuh, berkata, ini tidak lain hanya orang biasa. Jadi mereka merasa lebih tinggi dan menganggap Nabi Nuh itu adalah orang yang biasa. Sehingga mereka menolak, tidak mau beriman, tidak mau menerima ajakan Nabi Nuh. Yuridu ayatafaddola alaikum, yang bermaksud ingin menjadi lebih tinggi daripada kalian. Jadi mereka menganggap Nabi Nuh itu orang yang ingin punya jabatan, punya kedudukan dengan risalahnya itu. Sebagaimana apa yang mereka rasakan, bahwa mereka merasa lebih tinggi daripada Nabi Nuh alaihissalam. Walau sa'allahu la'anzala malaikatan. Kalau Allah menghendaki, tentu Allah menurunkan malaikat. Jadi mereka menginginkan yang diturunkan itu malaikat. Ini sebenarnya sebuah pernyataan yang kontraproduktif. Karena diturunkan manusia saja yang bahasanya bahasa Indonesia, bahasa kaumnya itu tidak percaya, apalagi diturunkan malaikat. Tapi intinya adalah mereka mencari berbagai alasan kepada kaumnya supaya kaumnya tidak ikut kepada Nabi Nuh alaihissalam. Masami nabi hada fi abainal awwali. Kami tidak mendengar, kata mereka, tentang hal ini pada nenek moyang kami. Jadi apa yang membuat mereka terbelenggu sehingga tidak mau beriman, tidak takut kepada Allah, tidak mau mengubah kebiasaan, adalah budaya atau kebiasaan yang sudah turun-temurun. Meskipun mereka tidak tahu alasannya kebiasaan itu, tidak tahu benar atau salah. Ketika diluruskan, ini adalah budaya, ini adalah tradisi. Sehingga ketika diajak kepada keimanan, kepada kebenaran, mereka menolak total. Bahkan tidak hanya sekadar itu, mereka menyerang terhadap petugas dakwah itu, kepada orang yang beriman itu. In huwa illa rasulun bihi zinnah. Ini tidak lain hanya seorang lelaki yang gila, katanya. Jadi mereka menuduh Nabi Nuh itu adalah orang yang gila. Bayangkan. Jadi menjadi orang beriman itu berisiko. Jadi kalau gak sanggup janganlah ya. Karena ini dituduh gila. Atau justru untuk mencapai sebuah kemajuan, kadang orang harus melakukan sesuatu yang dianggap gila, sesuatu yang memang tidak biasa, sesuatu yang luar biasa, out of the box. Itulah kunci keberhasilan hidup, itulah ciri keimanan. Fatarabasu bihi hatta hin. Maka tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai suatu waktu. Tunggulah sampai maut datang merenggutnya, dan bersabarlah kalian terhadap Nuh selama beberapa saat. Sudah itu kalian akan terbebas darinya. Jadi dianggap Nabi Nuh itu sebagai orang yang justru menjadi masalah bagi mereka. Itulah konsekuensi dakwah, konsekuensi iman. Iman itu perlu ujian, dan inilah ujian kepada Nabi Nuh. Kuat nggak dia? Sabar nggak dia? Justru itu kan sebaliknya. Umatnya itu menuduh bahwa Nabi Nuh itu adalah sumber malapetaka. Menghadapi keadaan tersebut,
Maka Nabi Nuh memohon kepada Allah. Setelah beliau berdakwah berpuluh-puluh tahun dan ternyata tidak banyak yang beriman kepada Allah, maka dia akhirnya, bahkan dia udah diancam untuk dibunuh, dia minta tolong kepada Allah. Qala Rabbin surni bima kadzabun. Nabi Nuh berkata, ya Tuhanku, tolonglah aku terhadap apa yang mereka dustakan terhadap aku. Maka langsung Allah mengijabah doa Nabi Nuh. Fa'auhayna ilahi anisna il fulka. Maka kami mewahyukan kepada Nabi Nuh supaya membuat kapal. Jadi kalau sebelumnya diceritakan tentang manfaat hewan ternak itu sebagai tunggangan, juga sebagai seperti kapal. Jadi Nabi Nuh diperintah oleh Allah untuk membuat kapal, membuat sebuah wadah untuk menyelamatkan mereka, sebuah tunggangan, sebuah tempat yang aman. Di ayunina wa wahyina, dengan pengawasan kami dan petunjuk dari kami dan wahyu dari kami. Jadi kebenaran itu berdasarkan wahyu, berdasarkan kontrol dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa seenaknya seseorang itu. Ketika dia beriman, ya dasarnya adalah wahyu, bukan hawahu, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Jadi ketika dia membuat kapal, itu saya petunjuk. Di samping itu karena memang pada waktu itu teknologi kapal belum ada yang punya, belum ada yang tahu. Tetapi dengan keimanan orang bisa belajar. Faidaja amruna wa farat tanur, maka ketika datang perintah dari kami dan telah keluar air dari tungku di dapur itu ya, dari sumber tempat masak itu di dapur, udah keluar air. Fasluk fiha min kulli zawjaini isnain, kata Allah, maka bawalah di dalam kapal itu di setiap yang berpasangan itu dua, baik tumbuhan, hewan, termasuk juga mungkin para pengikutnya. Wa ahlaka, kata Allah, dan keluarga kamu, anak-anak kamu. Dikisahkan anaknya ada yang ikut. Illa man sabaqa alaihil qawlu minhum, kecuali orang yang sudah lebih dulu keputusan terhadap mereka. Itu orang-orang yang memang tidak mau beriman. Di antaranya istrinya dan anaknya Kan'an. Jadi meskipun istrinya karena tidak beriman kepada Allah, tidak selamat. Anaknya juga Kan'an, tidak beriman kepada Allah, tidak selamat. Mereka bukan Islam. Islam dalam arti selamat, ya, karena Islam itu sendiri berarti selamat. Wala tuhatibni fil ladzina dzalamu innahum mughraqun. Dan Allah menyampaikan, janganlah bertanya kepadaku tentang orang-orang yang dolim itu, yang tidak beriman, karena mereka akan ditenggelamkan. Sehingga tidak perlu kasihan, tidak perlu dipikirkan apa yang terjadi terhadap mereka. Fokus saja terhadap tugas dari Allah untuk membuat kapal dan menyelamatkan orang-orang yang beriman, termasuk mempertahankan keimanan dia. Faidastawaita anta wa maka ketika kamu sudah berada di atas bahtera itu, di atas kapal itu, faqulil hamdulillahilladzi najana minal qaumidz dzalimin, maka katakanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Jadi jangan sombong juga ketika sudah berhasil membuat sebuah wadah yang bisa menyelamatkan orang-orang, membuat sebuah organisasi, buat sebuah lembaga yang bisa menampung orang-orang yang beriman itu, kemudian selamat dari orang-orang yang zalim. Pada hakikatnya itu adalah pertolongan dari Allah. Sehingga segala puji harusnya diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qur rabbi anzili munzala mubaraka, dan katakanlah, ya Tuhanku, turunkanlah kami pada tempat yang diberkahi. Jadi setelah berlayar beberapa lama, semua manusia yang tidak beriman itu tenggelam, binasa, maka minta kepada Allah untuk ditempatkan di tempat yang barokah, yang berkembang, yang sejahtera. Wa anta khairul munzilin, dan engkau adalah sebaik-baik yang memberi menempat, yang memberi tempat. Ini salah satu bentuk contoh etika berdoa ya. Bagaimana memuji kepada Allah, juga memohon kepada Allah. Bagaimana Nabi Nuh itu memohon untuk ditolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita mendapat masalah, jangan takut, jangan sedih, jangan cemas. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pasti mengabulkan, pasti menolong. Ketika kamu merasakan kesulitan, minta tolonglah sama Allah. Dan setelah kesulitan itu selesai, segera memuji kepada Allah. Dan bisa meminta lagi yang lebih baik. Inna fi dzalika laayah. Sesungguhnya pada yang demikian itu, pada kisah tadi, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa in kunna lamubtalin. Dan sesungguhnya kami telah menguji mereka. Bagaimana menguji Nabi Nuh sehingga tetap istiqomah dalam keimanannya,
dan menguji kaumnya agar beriman, dan yang tidak beriman disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa pelajaran daripada bagian ketiga ini? Paling tidak saya bisa mengambil 3 pelajaran. Yang pertama, bahwa kenapa orang itu menolak untuk beriman? Di antaranya karena tidak mau mengubah kebiasaan nenek moyang, tradisi budaya yang sudah dilakukan sebelum. Pelajaran yang kedua, kenapa mereka menolak terhadap iman itu? Karena mereka sombong, merasa lebih baik daripada utusan Allah. Mereka merasa telah benar dengan apa yang mereka yakini. Pelajaran ketiga, buatlah kapal, buatlah wadah yang bisa menyelamatkan ketika kamu diuji dengan keimanan untuk tetap istiqomah, diancam oleh orang-orang yang zalim. Bergabunglah bersama, membuat sebuah perkumpulan yang bisa menyelamatkan keimanan, dan karena keimanan itu membawa kemenangan. Sebaliknya, orang yang tidak beriman itu mengundang siksa. Mereka yang tidak beriman akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, "Baligu anni walau ayatan." Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.